Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Allah SMM, yang terhormat Rektor Unza, Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, dan yang terhormat kepada dosen pengampu Al-Ustadzah Salama Eka Susanti MSI. Nama saya Masruratun Nikmah, 4B Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan administrasi kehumasan. Administrasi kehumasan dalam lingkungan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, tidak dapat berkembang secara terpisah dari masyarakat, dikarenakan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan dukungan berbagai pihak, termasuk orang tua siswa. Kehumasan sekolah juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang memastikan bahwa kebijakan, program, dan pencapaian sekolah dapat dipahami serta diterima oleh masyarakat. Melalui hubungan yang baik dengan masyarakat, sekolah dapat memperoleh dukungan dalam bentuk moral, material, maupun intelektual guna meningkatkan kualitas pendidikan. Administrasi merupakan proses penting dalam manajemen yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Proses administrasi melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Semua tahapan ini saling berkaitan dan berperan dalam mendukung kelancaran operasional suatu organisasi atau lembaga. Administrasi kehumasan menjadi gabungan antara prinsip-prinsip administrasi dan praktik kehumasan. Tugas utama dari administrasi kehumasan meliputi penyebaran informasi kepada publik, penanganan krisis komunikasi, serta menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik dengan media maupun pihak yang bersangkutan. Keberhasilan fungsi ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan strategi komunikasi yang tepat. Seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan media sosial, peran administrasi kehumasan menjadi semakin kompleks. Tidak hanya terbatas pada komunikasi konvensional, kehumasan juga dituntut untuk mengelola reputasi secara daring atau online reputation management, serta membuat dan menyebarkan konten melalui berbagai platform digital seperti WhatsApp, grup, media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu peranan dan tugas kehumasan sekolah. Humas sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan sekolah. Selain mempromosikan program-program sekolah kepada orang tua peserta didik atau masyarakat, humas juga berperan dalam menegakkan citra sekolah agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami dan memaknai sekolah. Terdapat 4 peran humas sekolah, di antaranya yang pertama sebagai penghubung. Humas sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah seperti kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dengan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Oleh karenanya, humas diharuskan memiliki keterampilan dalam membangun hubungan yang baik antara sekolah, menciptakan suasana saling percaya dan pengertian antara sekolah, dan menciptakan kerjasama dan toleransi antara sekolah. Yang kedua yaitu pengomunikasian. Secara individu, pendidik yang ditugasi menjadi humas sekolah harus memiliki kemampuan dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak ataupun elektronik. Yang ketiga yaitu sebagai pendukung. Humas sekolah merupakan pendukung program sekolah, yang artinya keberadaannya akan dipandang penting manakala berperan sesuai perannya secara baik. Dan yang keempat yaitu sebagai publikator. Humas sekolah juga memiliki peran sebagai publikator, yakni orang yang diberi tugas untuk mempublikasikan hasil-hasil kegiatan sekolah kepada masyarakat.
Publikasi tersebut bisa dilakukan melalui media cetak maupun online, seperti koran, majalah, jurnal, website sekolah, maupun media sosial. Yang bertujuan dari publikasi ini agar prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik di sekolah dapat diketahui oleh orang tua mereka, sehingga orang tua memiliki kepuasan dan kebanggaan karena telah menitipkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Selain peranan kehumasan sekolah juga memiliki tugas yang penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, membangun citra positif sekolah. Yang kedua, menjalin hubungan dengan masyarakat dan orang tua siswa. Yang ketiga, mengelola informasi dan komunikasi sekolah. Yang keempat, membangun kerjasama eksternal. Dan yang kelima, publikasi kegiatan sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kehumasan sekolah. Dalam menjalankan peran strategisnya, kehumasan sekolah harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan operasional dalam kegiatan komunikasi publik. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan profesionalisme yang harus dijaga oleh setiap pelaksana humas di lingkungan pendidikan. Adapun 5 prinsip utama dalam kehumasan sekolah yang penting diterapkan. Yang pertama, yaitu keterbukaan atau transparansi. Prinsip keterbukaan menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sekolah. Humas harus mampu menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap, baik mengenai kegiatan, kebijakan, maupun pencapaian sekolah. Dan transparansi ini penting agar publik merasa dilibatkan dan mengetahui arah kebijakan sekolah secara jelas. Yang kedua, yaitu kejujuran atau integritas informasi. Kejujuran adalah prinsip moral yang mutlak dijaga dalam setiap aktivitas kehumasan. Informasi yang disampaikan humas sekolah harus bersifat faktual dan tidak dibuat-buat. Humas harus menghindari pencapaian informasi yang dilebih-lebihkan, seperti menutup kelemahan atau menyampaikan klaim yang tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, yaitu profesionalisme. Profesionalisme dalam kehumasan sekolah mencakup penguasaan terhadap teknis komunikasi, etika publikasi, pengelolaan media, dan pemanfaatan teknologi informasi. Humas harus memiliki kompetensi dalam menyusun siaran pers, mengelola media sosial, dan menjawab pertanyaan publik dengan tepat dan bijak. Dan yang keempat, yaitu kerjasama dan kolaborasi. Prinsip kerjasama menunjukkan bahwa keberhasilan kehumasan sekolah sangat bergantung pada kolaborasi dengan seluruh elemen sekolah dan masyarakat luar. Humas tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus membangun hubungan sinergis dengan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, hingga media massa dalam penyelenggaraan acara seperti seminar pendidikan, peringatan hari besar, atau lomba antar sekolah. Yang kelima, yaitu responsif terhadap isu dan masukan. Dalam era digital saat ini, responsivitas menjadi kunci utama dalam menjaga citra sekolah. Humas harus tanggap terhadap kritik, keluhan, maupun pertanyaan yang datang dari publik. Respon yang cepat dan tepat terhadap isu negatif, misalnya, dapat mencegah meluasnya kesalahpahaman yang berpotensi merugikan reputasi sekolah. Selain itu, keterbukaan dalam menerima masukan akan menciptakan komunikasi yang sehat antara sekolah dan masyarakat. Responsif juga mencakup kemampuan untuk mengelola krisis komunikasi dan menyusun klarifikasi secara bijaksana dan berbasis data. Baik, akan kami simpulkan dari yang tadi kami jelaskan. Kesimpulannya yang pertama yaitu di sini administrasi merupakan proses penting dalam manajemen yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, humas sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah
yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dengan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Dan yang ketiga, kehumasan sekolah harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan operasional dalam kegiatan komunikasi publik. 5 prinsip utama dalam kehumasan sekolah yaitu keterbukaan, kejujuran, profesionalisme, kerjasama, dan responsif terhadap isu dan masukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.